Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Dulurku, berjumpa lagi dalam kajian Sabtu malam Ahad kita dari Denpasar. Saya sampaikan salam persaudaraan. Dulur, sampean percaya hantu enggak? Hei, ini percaya hantu enggak ini? Hantu itu ada nggak? Ada. Oke. Dharma, hantu itu percaya ada nggak? Percaya nggak kalau ada hantu? Oke. Terlepas dari percaya hantu atau enggak, hari ini kita bahas tentang hal yang gaib. Tapi sebenarnya karena kita orang beragama kan, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya adanya barang gaib, adanya hal yang imateri, bukan hanya materi tapi imateri, sesuatu yang tidak terdiri dari penyusun partikelnya, nggak sama dengan kita. Nah, terkait dengan itu dulur, ini juga ada kaitannya dengan haji, ada kaitannya dengan kasus-kasus yang lagi viral belakangan ini. Apa kaitannya dengan haji, apa kaitannya dengan kasus yang belakangan ini, dan apa kaitannya dengan setan atau hantu tadi? Coba kita bahas begini. Jadi pertama tentang haji dulu ya. Ini lagi karena orang pada haji. Biasanya orang kalau haji itu yang dibahas ya Idul Adha, terutama itu yang dibahas kan masalah kurban ya. Masalah kurban. Kurban sapi, kurban kerbau, kurban kambing. Tapi ada cerita yang jarang diungkap dulu. Ada kisah yang jarang diungkap tentang diorama yang menjadi latar belakang kenapa adanya kurban itu. Sebenarnya kurban itu mungkin banyak yang diambil cerita adalah tentang bagaimana dulu Nabi Ibrahim diperintah Allah atau diujilah tepatnya untuk menyembelih putranya. Putra yang paling dicintainya selama ini sudah ditunggu-tunggu kan gitu. Nah, tapi yang jarang terungkap, kalau contoh cerita itu sudah banyak ya, mungkin semua kita tahu. Yang jarang terungkap adalah proses ketika Nabi Ibrahim membawa putranya yang akan disembelih ke tempat penyembelihan. Nah, ternyata itu ada satu cerita di mana Nabi Ibrahim ketika keluar rumah untuk mau menyembelih putranya, baru di tempat sebentar, kemudian ada seorang perempuan yang Ibu Hajar kan, istrinya, yang kemudian berkata, "Masa Pak, suamiku, anakmu kok mau kau bunuh, itu gimana? Mbok ya tega, itu anak yang sudah kita tunggu berpuluh-puluh tahun lah istilahnya." Lalu Nabi Ibrahim ragu. Karena ragu kemudian, ya gimana, memang betul logika yang disampaikan istrinya. Tapi kemudian Allah menolong, "Hai Ibrahim, dia bukan istrimu, lemparlah batu." Dilempar batu kemudian hilang, ternyata dia adalah setan yang menyerupai istrinya. Berjalanlah lagi Nabi Ibrahim dengan keyakinan untuk tetap melaksanakan perintah Tuhan menyembelih putranya. Tak berapa lama di tengah perjalanan antara rumah sampai tempat penyembelihan, bertemulah dengan kerabatnya lagi. Untuk kemudian, masa iya sih ajaran agama yang baik, yang benar itu ada perintah untuk menyembelih putranya, itu kan bertentangan dengan ajaran membunuh orang. Kok kamu mau membunuh anakmu, itu gimana? Kerabatnya yang bilang, masuk akal juga. Sempat ragu Nabi Ibrahim, tapi kemudian Allah memerintahkan, "Ibrahim, lemparlah dia batu." Dilempar lagi, ternyata dia setan yang kemudian menyerupai kerabatnya. Terakhir sudah hampir nyampe di tempat penyembelihan, seorang tokoh masyarakat yang kemudian selama ini tidak suka. "Memang kami tidak suka kamu, wahai Ibrahim, tapi ajaran menyembelih itu dari mana? Gimana nanti dakwahmu semakin tidak disukai masyarakat kalau sampai kamu menyembelih putramu?" Dan seterusnya. Intinya mempengaruhi Nabi Ibrahim untuk tidak. Nabi Ibrahim sempat ragu, tapi kemudian karena beliau adalah seorang Rasulullah, diingatkan Allah, lempar batu. Kemudian dia hilang, dan ternyata dia adalah setan juga. Lah, itulah yang kemudian sekarang dalam haji ada yang namanya jumroh, melempar batu. Ada apa dengan melempar batu? Itu kan kayak semacam tiang tol gitu kan, yang dilempar kalau di Arab sana itu waktu haji. Kalau nggak ada simbolisasi tentang siapa sebenarnya yang dilempar, ternyata di balik itu yang dilempar adalah setan. Yang dulunya menggoda Nabi Ibrahim untuk ragu melaksanakan perintah Tuhan. Lah, kalau begitu setan itu nyata, ada. Lalu apa hubungannya dengan
kasus-kasus belakangan ini yang muncul. Dulur, kita kemarin dapat sesuatu yang sangat memilukan lah. Ada seorang oknum, ya sebut aja oknum ya, karena memang tidak peduli jabatannya apa, kalau sudah dikuasai itu, seorang oknum istri yang memborgol suaminya, lalu membakar suaminya hidup-hidup. Sesama penegak hukum ini dibakar hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, dan sampai mati hanya karena persoalan-persoalan ekonomi. Nah, ini kan sudah, kalau istilah Abi Muhtaraya saya ngajarin saya itu, jangankan kok kemanusiaan, kebinatangan saja loh sudah enggak. Itu namanya sudah kesetanan. Gimana? Atau kasus sebelumnya misalnya, jadi tidak hanya istri aja, suami pun bisa berperilaku. Misalnya ada di mana kemarin itu yang seorang suami mencincang istrinya, memutilasi, dan kepalanya ditenteng keliling desa sambil nawarkan daging istrinya kepada penduduk desa. Ini kan gitu loh. Selama ini mungkin kekejaman yang ditampilkan oleh orang-orang di luar negeri sana yang membabi buta, membom segala macam. Mungkin iya mereka juga benar-benar brutal dan sadis, tak berperi kemanusiaan. Tapi ternyata di dekat kita juga ada perilaku-perilaku tak berperi kemanusiaan seperti itu. Loh dulur, dia tahu hukum, tapi tetap melakukan itu. Kita nggak usah lah menyalahkan sana, menyalahkan sini. Oh itu karena begini, sudahlah. Ini bukan tentang ilmu hukum atau tentang jabatan, ini tentang setan dulu. Setan yang yuwaswisu fisudu rinas, yang menggoda dalam hati manusia ini dulu. Ada. Makanya dalam surat Fatir ayat 5-6 disebutkan di sana bahwa setan itu innahu lakum aduun fahdharu. Maka jadikanlah aduan dia, perlakukanlah dia sebagai musuh, kata Allah. Dalam surat Yasin disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah sudah aku peringatkan kepada kamu wahai anak cucu Adam. Kenapa Adam? Karena Nabi Adam dulu yang pertama kali digoda setan kan. Sudah tak peringatkan kamu wahai anak cucu Adam. Siapa ya? Kita ini tak peduli suku apa, agama apa, bangsa apa, ras apa. Ya kita ini. Jangan ikuti bisikan setan. Karena innahu sesungguhnya setan lakum bagi kalian aduun musuh mubin yang nyata. Allah memakai terma atau kata mubin, nyata, jelas. Kenapa? Karena selama ini kita nggak menganggap setan itu nyata. Dulu, ayolah dulu. Ayo menyadari bahwa yang menyuruh si istri tadi membakar suaminya itu bukan dirinya, bukan manusianya. Ada unsur jahat dalam diri kita yang kita sebut setan atau devil. Itu devil itu. Jadi siapapun bisa kena, bukan hanya dia. Makanya saya tadi nggak usah ngajak menyalahkan dia. Ayo lihat di dalam diri kita sendiri. Dan setan ini gaib. Makanya saya dilatih oleh ayah saya Abi Muhtar itu, ayo melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Dia tidak sekali-kali tinggal di angkasa luar, hutan belantara, lautan sana. Di sini. Tidak kok digerumbul-gerumbul. Makanya tadi saya awali dengan percaya hantu. Kalau menghadapi hantu yang gelap-gelap gitu aja, difilmkan banyak yang ini. Ini setan yang beroperasinya dalam pusat kontrol manusia. Apa? Hati. Hati. Begitu pusat kontrol itu sudah ini, wah, setan itu sudah berpengalaman menggoda manusia. Itu tadi. Sejak zaman Nabi Ibrahim, bahkan sejak zaman Nabi Adam. Jadi pengalaman banget dulu. Nah kalau kita misalnya ini, setan sudah tahu karakter kita lewat harta, lewat amarah, lewat segala macam. Terus kita nggak merasa sedang berlawanan dengan setan. Bahkan Allah sudah perlakukan dia sebagai musuh. Dalam surat Fatir tadi. Padahal adun, perlakukan sebagai musuh. Lalu kita nganggap nggak ada. Nah ini dulu. Jadi makanya saya selalu mengatakan itulah setan. Kemenangan terbesar setan itu bukan hanya karena membuat orang lain manusia berbuat jahat, tapi justru kemenangan terbesar setan adalah membuat manusia nggak yakin adanya setan.
Akhirnya apa? Karena setan juga dianggap nggak ada, dianggap hanya asatirul awwanin atau hanya dongeng-dongeng orang tua dulu, dianggap absurd, dianggap nggak jelas, maka kemudian setan justru lebih leluasa di dalam menggoda hati manusia. Iya, jadi saya ajak dulur semua untuk benar-benar menyadari itu. Ya itu tadi. Kenapa? Ya karena manusia kan, coba toh, ketika dia setelah membakar suaminya, saya yakin begitu sekarang di penjara, nyesel. Mungkin nangis-nangis dia. Bukan hanya kehilangan pekerjaan, juga kehilangan semua citra diri, kehilangan keluarga, juga kehilangan suami. Nangis. Berarti aslinya manusia itu tidak mau melakukan itu. Coba toh, orang-orang yang setelah melakukan kejahatan, rata-rata kemudian menyesalinya. Kecuali ya bagi yang memang sudah jadi sekutunya setan, sudah kesetanan, itu ya ada orang yang melakukan kejahatan malah ketawa ketiwi, nggak menyesal, itu ada. Tapi mayoritas manusia itu masih menyesal. Artinya kan gini tuh, ketika melakukan kejahatan itu kan kemudian dikuasai setan tuh, benar-benar dikuasai, nggak sadar dia, ya kayak keinginannya sendiri gitu, seperti yang sering diungkapkan, seperti penumpang bis dikuasai sopir, apa belok kiri, belok kanan, apa kata sopir. Tapi begitu setan dikuasai manusia juga itu, apa saja kehendak diikuti, pengen bakar diikuti, pengen marah diikuti. Begitu setannya pergi, sadar dia, loh kok gini? Nah itu, baru nangis. Menunjukkan bahwa memang setan itu ada tuh. Ini ya mungkin apa ya, dianggap omong kosong atau apa, tapi faktanya ada. Faktanya ada, dampaknya juga ada. Ya buktinya kasus-kasus yang terjadi belakangan ini, yang sudah tidak lagi hanya persoalan ini, persoalan psikologi, ini persoalan ekonomi, ini persoalan, ya itu mungkin cabang dari persoalan, tapi akar atau main root, akar utama dari semua itu adalah karena setan yang menguasai diri kita. Maka ya gimana ya, bahasan ini kan seolah-olah bahasan yang nggak konkret, nggak real gitu. Tapi nggak ya kayak dongeng, tapi nyata tuh loh. Dan Allah melalui kitab sucinya nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Dan kalau kita misalnya tidak kunjung mampu menyadari bahwa ada musuh yang beroperasi di dalam motherboard kita, di dalam pusat kontrol kehidupan kita, yakni hati kita, ya selamanya manusia tidak akan pernah menemukan kedamaian. Antar negara bertempur, antar tetangga berantem, antar suami istri berantem, antar keluarga rebutan, macam-macam faktornya. Tapi intinya satu, karena setan nggak mau kita rukun, setan nggak mau melihat kita damai, setan dendamnya sejak zaman diusir dari surga sampai nanti kiamat, dia bersumpah di hadapan Allah, aku akan menjerumuskan semua anak cucu Adam kecuali illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas tulus. Tidak ada tuh. Maka saya malam ini dalam rangka Idul Adha mengutip satu di antara sub kisah yang ada di dalam diorama agung Nabi Ibrahim ketika akan menyembelih putranya. Ternyata digoda setan yang menyerupai istri, menyerupai kerabat, menyerupai teman atau tokoh. Dan ternyata itu setan. Dan kita harus mengimani loh ya, kejadian itu. Buktinya sekarang diwujudkan dalam simbolisasi orang melempar jumroh pertama, kedua, dan ketiga itu. Ada apa melempar batu itu kalau memang itu nggak ada simbolisasi? Iya kan? Kalau nggak ada simbolisasi ya kita kayak ngapain melakukan pekerjaan melempar batu sekian juta orang itu kan? Ada simbolisasi di sana. Allah ingin reminding us untuk selalu mengingatkan kita bahwa kalau kamu ingin damai wahai manusia, kalau kamu ingin rukun dengan sesamamu, kalau kamu ingin enak hidup dunia dan akhiratmu, ketahuilah bahwa kamu punya musuh setan. Waspadailah dan perlakukan mereka sebagai musuh. Artinya apa? Tidak semua kutikan hati ini kita ikuti. Jangan semua suara hati ini dianggap benar, karena di sana ada musuh kita yang beroperasi, yang berusaha untuk membuat kita celaka. Karena itu
malam ini saya ngajak diri kita, keluarga kita untuk ku anfusakum wa ahlikum naro. Naro di situ bukan hanya sekedar neraka, tapi jagalah dirimu, keluargamu dari serangan dajjal, setan dan iblis yang gaib yang mencoba untuk menjerumuskan kamu ke dalam kesesatan dan kenerakaan. Karena itu, ayo kita jaga diri kita, kendalikan diri, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan memaafkan mereka yang salah. Semoga kita dimampukan Allah berkah maudhatillah. Sampai ketemu pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.